Nah guys, bertemu lagi kita. Oke, ketemu lagi guys kita dengan Obi Morales Channel. Jangan lupa guys untuk support Obi Morales Channel supaya ambil lagi semangat untuk buat video-video baru. Oke, apa kabar korang guys? Oke, abaikan saja penampilan Obi. Yang penting kita fokus pada video kita. Oke guys, kali ini daripada Kiki Kuto Channel. Jangan lupa guys untuk support admin kita. Semoga admin kita lagi semangat untuk buat video-video baru. Oke. Wow, so tajuk dia kata super bangga. Okay, super bangga Indonesia siap-siap geser Singapura dan Shanghai jadi pelabuhan tersibuk di dunia. Wow. Okay, so seperti yang kita tahu itu guys, Shanghai itu minta tahu, tapi biasa Singapura minta tahu antara pelabuhan. Yalah, maknanya antara pelabuhan yang paling sibuk sekali di dunia. Okay, so maknanya sekarang ni Indonesia akan siap-siap guys geser Singapura dan Shanghai. So, seperti apa videonya guys, kita langsung saja tengok dengan kiraan dia. Wah. 1, 2, 3, play. Indonesia siap-siap geser Singapura dan Shanghai jadi pelabuhan tersibuk di dunia. Oke. Wow. Ini apa, Singapura? Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pelabuhan internasional Patimban di Subang, Jawa Barat bisa mengalahkan pelabuhan di Shanghai, China, dan Singapura. Terlebih jika pelabuhan yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo itu bersinergi dengan pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara dalam sektor jasa pengiriman. Dengan dibangunnya Patimban dan bersinergi dengan pelabuhan Tanjung Priuk, maka dapat menyamai bahkan mungkin mengalahkan Shanghai dan Singapura. Begitu kata Budi Karya Sumadi dalam mengekspos pelabuhan Patimban. Budi menjelaskan pelabuhan internasional Patimban mampu melayani dan menyediakan peti kemas dengan total kapasitas mencapai 7,5 juta teus. Pelabuhan ini nantinya dapat melayani pengiriman barang seperti peti kemas, kendaraan bermotor, manufaktur dan komoditas lainnya untuk diangkut kapal-kapal besar dan dikirim ke berbagai kota di seluruh dunia. Pembangunan pelabuhan internasional Patimban secara keseluruhan diprediksi akan selesai pada tahun 2027 mendatang. Pertimbangan utama dibangunnya pelabuhan internasional Patimban ini untuk mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang, dan mengurangi beban kendaraan barang di jalan raya, khususnya di wilayah Jabodetabek. Keberadaan pelabuhan internasional Patimban ini juga dirancang untuk memperkuat pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Diketahui pelabuhan internasional Patimban merupakan salah satu proyek strategis nasional dengan nilai investasi 43,2 triliun rupiah di area seluas 369 hektar dan lahan cadangan seluas 356 hektar. Proyek dikerjakan dalam 4 tahap pembangunan. Tahap pertama telah rampung dan beroperasi sejak diresmikan oleh Presiden Jokowi pada hari Minggu 20 Desember 2020. Pembangunan tahap pertama menyedot anggaran 14 triliun dari APBN dan pinjaman Japan International Cooperation Agency atau JICA. Pada tahap pertama, pelabuhan secara fisik meliputi bangunan dan kapasitas sebesar pelabuhan Tanjung Priuk, termasuk area terminal, seawall, jalan akses, jembatan penghubung, dan juga terminal kendaraan. Adapun objek fisik yang direncanakan siap beroperasi antara lain terminal peti kemas sepanjang 150 meter, lapangan peti kemas 35 hektar berkapasitas 250.000 kontainer berukuran 20 kaki, dan terminal untuk 218.000 unit kendaraan. Selain pelabuhan Patimban, Indonesia juga memiliki pelabuhan lain yang siap mengalahkan Singapura dan juga Shanghai. PT Pelabuhan Indonesia 1 atau Pelindung 1 bersama Port of Rotterdam Authority dan Zhejiang Provincial Seaport Investment and Operation Group Co Ltd menandatangani Head of Agreement atau HOA untuk optimalisasi terminal multipurpose pada pelabuhan Kuala Tanjung, serta untuk pengembangan pelabuhan hub internasional dan kawasan industri Kuala Tanjung. Kuala Tanjung disiapkan menjadi pesaing pelabuhan Singapura. Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo 1, Ihsanuddin Usman mengatakan, dari potensi ekonominya sebesar 30 miliar dolar atau 420 triliun rupiah dengan kurs 14.000 rupiah.
Menurutnya, Pedas kerokok kerjasama ini didorong oleh inisiatif pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu. Komoditas bongkar muat di pelabuhan selama ini adalah semen, barang konsumsi, dan juga CPO. Saat ini CPO menjadi komoditas yang dominan di pelabuhan ini. Kuala Tanjung mendapat perhatian besar karena letaknya di Selat Pelabuhan Malaka Kuala Tanjung sebagai selat tersibuk di dunia. Ia mengatakan kerjasama ini untuk mengembangkan fase 2 di mana pengembangan akan mencapai 4 fase. Untuk pengembangan sampai ke fase 4 dibutuhkan lahan seluas 3.400 hektar, sementara untuk fase 2 saja sebanyak 400 hektar. Selain itu, pada fase ini juga mencakup pembangunan kawasan industri, 90.000 lapangan kerja terbuka, dan ekonomi yang berkembang hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat. Usman menambahkan untuk fase 1 sudah selesai akhir tahun lalu dan sudah berjalan. Sekarang masuk fase 2. Joint venture ditargetkan pada pertengahan tahun depan. Joint venture tugasnya untuk memaksimalkan fase 1. Dirinya belum menyampaikan nilai investasi, namun menurutnya akan signifikan. Direktur Utama Pelindo 1, Dian Rahmawan, mengatakan pendandatanganan ini untuk menjalin kerjasama pada proyek pengembangan pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung yang terintegrasi dengan kawasan industri yang letaknya berada di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Menurutnya, ruang lingkup HOA ini meliputi pengembangan dan manajemen pelabuhan internasional dan kawasan industri Kuala Tanjung untuk menjadi pelabuhan dan kawasan industri kelas dunia, termasuk pengembangan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal, optimalisasi Kuala Tanjung Multipurpose Terminal dengan mengadakan pelayanan langsung dari Kuala Tanjung ke Ningbo dan sebaliknya, serta joint workshop untuk menyusun bisnis plan dan commercial terms yang layak dengan menyertakan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal sebagai bagian dari keseluruhan proyek. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Raden Agung H. Purnomo, mengharapkan pelabuhan Kuala Tanjung bisa menjadi kawasan industri kelas dunia. Dengan pendandatanganan ini, menurutnya akan semakin banyak kargo yang masuk. Dengan terintegrasi dengan pelabuhan bisa mendorong perekonomian secara keseluruhan. Mungkin dia tak jauh daripada pelabuhan Tanjung Priok. Dari berita ini, kita doakan saja semoga Indonesia yang memiliki visi sebagai pusat maritim dunia karena laut paling strategis dunia mengapit Indonesia bisa menjadikan kita sukses membangun pelabuhan komersial tersibuk di dunia yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Bagus guys, sebenarnya admin kita ni punya channel. Kita banyak tahu guys info-info penonton-penonton kita kan. Bagus, jangan lupa guys untuk support admin kita. Udah habis Kiki Kutu tu guys channel dia terlalu bagus guys pada Om Bin lah. Macam best sangat dia punya info-info yang dia sampaikan. So itu dia guys. Sepatutnya Indonesia itu dah bersiap. Siap-siap dipanggil. Dah bersiap untuk jadi pelabuhan tersesat kan tersebok. Sama juga kok tersesat dan tersebok. Kesesakan gitu. Yang tersebok di dunia guys. Dia akan bersiap-siap untuk menggeserkan Singapura punya pelabuhan dengan Shanghai. So Om Bin pernah pergi jalan-jalan di Shanghai guys, tapi Om Bin tak pergilah pelabuhan dia tu seperti apa. Kalau di Singapura itu macam yang kita tahu kan, hanya itu je lah kawasan Singapura. Jadi kita memang tahu di Singapura itu dia ada memang dalam ranking guys untuk pelabuhan paling sesak di dunia. Sebab dengan mungkin kedudukan dia yang strategik dan dia kita akan datang, Indonesia dah bersiap maknanya untuk menggeser. Sebab dia tengah membangunkan guys beberapa buah. Dua tadi pelabuhan yang dia akan tengah bangunkan. Dan dijangka yang satu tu apa? Dia akan siap pada 2027 yang akan datang. So kita doakan guys semoga apa yang dirancangkan semua berjalan dengan baik. So sampai di sini saja guys. Semoga kita jumpa lagi di lain video. Thank you so much sebab orang dah sokong Obi Morales channel dah. Peace.